会的演示，吸收这些规则，并将其。不好，不少人都突破，好香啊！还有不少规则鬼神没参战。太舒服了。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-582. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 581. Kemarin Qin-chan kembali memanen buah aturan. Ia bahkan melahap hal ini dengan nikmat yang membuat orang-orang di sana menjadi semakin iri kepadanya. Selain itu, para tetua juga memberikan ancaman kepadanya. Namun Qin-chan tidaklah terlalu peduli. Pasalnya semua orang berhak mendapatkan buah aturan jika mereka itu mampu. Sebuah serangan sebenarnya telah dilakukan, namun akibat tekanan aturan di sini, serangan itu pun tidak bisa sampai ke Qin-chan. Selain mereka, para gadis dari istana Piao Miao juga mencoba menghentikannya. Pasalnya buah ini adalah milik mereka. Tapi setelah Qin-chan lihat kesana kemari, tidak ada nama dari istana Piao Miao. Bahkan beberapa buah telah dirinya buang, yang membuat semua orang pun menjadi semakin kesal saja kepadanya. Sadar mereka tidak boleh berdiam diri saja, salah satu orang di sana mencoba untuk masuk secara paksa. Namun yang ada malah dia yang meledak karena tekanan yang sangat kuat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, dan kini Qin-chan kembali memanen buah aturan. Para tetua sadar betul kalau mereka harus masuk secara paksa, karena jika tidak, semua buah ini akan menjadi milik Qin-chan. Melihat tindakan tetua ini membuat semua orang terkejut, pasalnya dia bisa saja mati jika masuk secara paksa ke dalam tempat itu. Namun Jian-san sama sekali tidak peduli, pasalnya mereka baru saja melihat ada yang mati. Namun karena buah aturan yang sangat menggoda, jadi para tetua memilih untuk mencoba saja. Dan sama sekali tidaklah takut dengan kematian yang bisa terjadi. Jian-san sadar betul kalau dirinya harus mengorbankan diri agar dapat memahami hukum aturan. Dengan begitu jugalah hukum aturan dan dirinya dapat menyatu dengan sempurna. Hal yang sama juga dipikirkan oleh tetua istana Piao Miao. Dia pun mulai mengeluarkan sesuatu, yakni dengan harta miliknya ia yakin dapat membantunya menahan hukum aturan. Tidak mau kalah, para tetua lainnya juga mengeluarkan harta mereka untuk dapat membantu mereka dalam memahami hukum aturan. Qin-chan sendiri hanya fokus farming saja. Para tetua yang tidak memiliki harta berharga pun hanya dapat membentuk sebuah pelindung supaya dapat mendekati pohon aturan. Bagi Qin-chan, semua usaha yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia saja. Benar saja, beberapa orang langsung meninggoy karena tekanan kuat tidaklah mampu ditahan oleh mereka. Bahkan dalam waktu yang singkat terdapat begitu banyak korban yang meninggoy. Sedangkan tetua dari Kekaisaran Xuanyuan ini berhasil melakukan penerobosan yang membuat ia mampu naik ke tingkat menengah Martial Emperor. Ini tentu saja mengejutkan semua orang, namun bukan berarti dia dapat bergerak dengan bebas dulu. Tetua ini berencana untuk melakukan penyerangan kepada Qin-chan. Karena jika berhasil menghabisinya, maka semua buah yang telah Qin-chan kumpulkan akan menjadi miliknya. Perlahan-lahan namun pasti dia pun mulai mendekat. Tetua itu menyadari hal itu dan meminta Qin-chan untuk berhati-hati. Tapi tetua ini hanya dapat melangkah secara perlahan-lahan saja. Bagi Qin-chan, hal yang merepotkan akan segera terjadi. Terlebih lagi, tetua istana Piao Miao juga telah melakukan penerobosan yang membuat dia dapat melangkah ke hadapan Qin-chan.
Hal yang sama juga dialami oleh beberapa orang lainnya. Karena dengan semangat yang mereka miliki, orang-orang ini tidaklah ingin menyerah. Sedangkan para pria berjubah hitam hanya menonton saja. Qiansu agak khawatir dengan kondisi Qin Chen. Pasalnya sudah ada banyak orang yang naik ke tingkat menengah Martial Emperor. Qin Chen tidak membuang banyak waktu karena yang lebih penting adalah memanen buah aturan. Sampai akhirnya dua serangganya pun tertarik dengan buah-buah itu. Selain itu, aroma larva ini membuat mereka tergoda. Berhubung mereka itu suka, jadi Qin Chen memiliki sebuah ide. Namun dia harus fokus kepada tetua ini dulu yang meminta Qin Chen untuk menyerahkan cincin penyimpanan miliknya. Karena jika tidak, dia bisa menjamin Qin Chen akan mendapatkan penderitaan yang sangat mengerikan. Hanya saja Qin Chen tidaklah takut. Selain itu, tetua situ juga menyarankan Jian Shan untuk tidak berbuat macam-macam kepada Qin Chen. Sedangkan tetua Papiliun Dan masihlah memberikan penawaran kepada Qin Chen. Ia bahkan berjanji akan memberikan beberapa keuntungan untuknya. Tapi Qin Chen sama sekali tidak sudi mendengarkannya. Jian Shan kembali memberikan penawaran di mana selama Qin Chen mau menyerahkan cincin itu kepadanya, maka dia bisa menjamin keamanan Qin Chen atas nama Kekaisaran Xuan Yuan-nya. Qin Chen hanyalah fokus dalam memanen buah aturan saja. Ia berterima kasih atas kebaikan yang Jian Shan berikan kepadanya. Namun ia merasa dia hanya akan mengecewakan janjinya saja. Jadi lebih baik dia itu tidak berharap terlalu banyak. Mendengar keputusannya membuat Jian Shan marah. Dia pun berjanji akan memberikan serangan yang bisa membuat Qin Chen mati dalam satu kali serangan ini. Sebuah serangan telah dia lakukan, yang mana dalam jarak sedekat itu maka Qin Chen akan dalam bahaya. Selain itu, dia juga harus berhadapan dengan sebuah serangan lainnya dari tetua istana Piao Miao. Di mana kini dirinya pun harus berhadapan dengan dua serangan langsung dari dua orang di tingkat menengah Martial Emperor. Tetua situ memintanya untuk segera menghindar, namun Qin Chen hanya menghadapi semua serangan ini dengan sangat tenang. Pasalnya serangan mereka itu tidak berarti apapun di hadapannya. Benar saja dalam satu kali serangan balik, Qin Chen dapat menghancurkan semua serangan, yang mengakibatkan orang-orang pun harus mati karena efek ledakan yang tercipta. Tindakannya itu membuat semua orang terkejut. Selain itu, pertarungan juga langsung terjadi di antara Qin Chen dan Jian Shan. Dalam pertarungan ini terlihat dengan begitu jelas kalau Qin Chen saatlah mendominasi jalannya pertarungan. Ia mampu menekan balik Jian Shan, seorang tetua agung dari Kekaisaran Xuan Yuan. Bentrok kekuatan yang terjadi membuat semua orang terkejut, pasalnya Qin Chen mampu mengimbangi orang kuat seperti Jian Shan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Akibat pertarungan barusan sepertinya telah menyebabkan gangguan pada hukum aturan di tempat itu. Selain itu, Qin Chen segera meminta tetua situ untuk memberikan buah aturan kepada rekan-rekannya. Karena bagaimanapun kekacauan besar akan terjadi. Benar saja, Qin Chen langsung menjadi sasaran dari semua orang karena bagaimanapun dialah yang memiliki banyak buah aturan dalam cincin penyimpanannya. Namun berhadapan dengan Qin Chen tidaklah semudah yang mereka kira. Pasalnya kekuatannya itu sudah bertambah. Bahkan gadis cantik ini harus menerima luka dalam akibat serangan Qin Chen. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.